Teman-teman, sebelum kita belajar, kita akan saja dan doa. Mari kita berdoa. Kami yang surga, terus
Ya, salah satunya adalah belajar dengan tertib. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, ya kita akan belajar dengan tertib. Ya, tidak boleh main di dalam kelas. Memperhatikan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ya, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, coba Suci. Pelajaran minggu lalu tentang materi, massa, dan volume. Ya, pelajaran minggu lalu itu materi mengenai massa dan volume. Ya, siapa yang masih ingat apa itu materi? Siapa? Ya, Dina. Materi adalah segala sesuatu dengan massa dan tempat ruang. Iya. Materi itu ada berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, siapa yang bisa sebutkan contoh materi dalam bentuk makhluk hidup? Ya, seperti apa? Ya, siapa? Siapa yang bisa? Ya, coba Silya. Materi yang berupa makhluk hidup seperti kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur. Iya, jadi contohnya seperti kita manusia. Jadi kita manusia adalah makhluk hidup, ya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau benda tak hidup, ya contohnya seperti apa? Seperti apa? Ya, benda tak hidup. Ya, coba Peri. Benda tak hidup. Seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Iya, seperti buku yang ada di depan kita. Seperti papan tulis. Ya, seperti meja. Ya, itu merupakan benda tak hidup. Ya, jadi ya sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat atau benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Jadi peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat atau benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran IPAS hari ini. Jadi kita dapat menganalisis perubahan wujud zat dan benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya dari benda cair menjadi padat, atau dari benda cair menjadi benda gas. Ya, itu akan kita pelajari bagaimana perubahannya sehingga benda cair itu dapat berubah menjadi benda padat, atau benda cair dapat berubah menjadi benda gas. Jadi itu tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi mengenai perubahan wujud zat adalah bentuk atau keadaan perubahan suatu benda dari wujud satu ke wujud lain. Ya, dikarenakan karena perubahan suhu atau tekanan. Nah, kemudian ada 3 wujud benda, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Ya, jadi ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas.
tempatnya. Nah, bentuk dan volumenya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian dapat dimanfaatkan dan memiliki berat. Nah, itu ciri-ciri dari ketiga wujud benda yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, itu wujud dari benda. Ya, kemudian ada 6 jenis perubahan wujud benda. Nah, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Ada mencair, ada membeku, ada mengembun, ada menguap, kemudian ada menyuplir, dan deposisi. Ya, itu jenis-jenis perubahan wujud benda. Mencair, membeku, menguap, menyuplir, deposisi, dan membeku. Nah, itu. Ya. Contoh perubahan wujud benda misalnya mencair. Ya, misalnya es batu. Ya, es batu jika dikeluarkan dari kulkas, ya baru ditaruh di luar, itu akan berubah menjadi cair. Ya, kemudian contoh lain, ya misalnya mentega semula dari benda padat. Ya, ketika kita masak, ya itu akan berubah menjadi benda cair. Ya, contoh lain,
Jadi asap itu melengket di panci, ya sehingga di situ ada warna hitam. Ya, jadi itu perubahan dari gas ke padat. Ya, jadi contoh-contoh seperti ini ya dapat terjadi akibat suhu dan tekanan. Nah, dari contoh-contoh dari 6 jenis-jenis wujud perubahan wujud padat. Ya, dari contoh yang saya sebutkan tadi itu dapat berubah karena dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ya, sekarang ya coba angkat tangan. Siapa yang tahu ada berapa wujud zat? Ya, siapa yang angkat tangan? Ada berapa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ada berapa wujud zat? Ya, angkat tangan saja. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu ada berapa wujud zat? Ya, ada berapa wujud zat? Ya, siapa yang tahu? Ya, coba Libran. 3. Ya, coba sebutkan Libran. Apa? Cair, padat, gas. Iya, cair, padat, dan gas. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Siapa yang tahu contoh benda padat? Ya, siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh benda padat? Siapa yang bisa? Salah satu benda padat. Ya, coba Dela. Misalnya apa? Ya, sebutkan saja. Hah? Ya, misalnya meja. Ya. Siapa yang bisa sebutkan contoh benda cair? Misalnya apa? Benda cair. Ya, Felicia. Ya, minyak. Ya, contohnya minyak. Ya. Contoh benda gas. Ya, siapa yang bisa sebutkan contoh benda gas? Misalnya apa? Contoh benda gas. Ya, contoh benda gas misalnya apa? Coba Suci. Iya, udara. Ya. Jadi salah satu contoh benda gas adalah udara. Ya, sekarang ya coba masing-masing menuliskan di buku. Coba masing-masing tuliskan contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, coba masing-masing tulis di bukunya. Contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, masing-masing satu contoh tulis. Ya, satu benda padat, satu benda cair, dan satu benda gas.
menjadi es batu. Prosesnya sehingga dapat menjadi es batu. Yang sudah? Sudah? Ya. Ya. Tapi belum selesai. Tristan. Elin. Sudah? Jadi sudah semua? Sudah. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, ya coba kita buat kelompok dulu. Ya, coba Suci, Felicia, Gina, Libran, Telin. Ya, di sini dulu. Sini. Ya, kita buat kelompok dulu. Ya, Libran. Ya, sana. Ya, kemudian kelompok di sini Kathleen, Silia, Wiranda, Jordi, ya kemudian Bella, ya kemudian kelompok di sini Seril, Tristan, kemudian Bani. Ya, bawa bukunya, bawa bukunya, bawa bukunya. Nah, jadi sekarang coba kita perhatikan video. Ya, coba perhatikan, disimak baik-baik. Ya, supaya dapat mengerjakan soal nanti. Sumber-sumber belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu,
sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kamper atau kabel baus yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor atau masak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan jelaga di atas atap dapur. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini penjelasan tadi mengenai wujud zat dan perubahannya. Ya, coba perhatikan video selanjutnya. Ya, semua berdiri. Ubah
untuk masing-masing kelompok. Nah, tulis nama kelompok. Tulis nama. Tulis nama, kemudian nama kelompok. Nah, jadi ini cara mengerjakannya untuk bentuk esai. Nanti jadi tulis nama, kemudian ini bentuk soalnya bentuk pilihan. Ya, ini saja. Ya, tulis nama, kemudian cara menjawabnya menunjukkan misalnya mencair. Nah,
benda mula-mula padat. Pengaruh energi panas. Wujud benda secara pengaruh energi menjadi mencair. Nama perubahan di benda padat menjadi cair. Ya. Ya, sekarang kelompoknya Tristan.
Ya, siapa masih ingat tadi bagaimana proses terjadinya sehingga semula berbentuk cair, ya dapat berubah menjadi padat. Siapa yang bisa? Hah? Ya, semula berbentuk cair, ya berubah menjadi padat seperti es batu yang ada di depan. Nah, tadi pagi ya berbentuk padat, ya sekarang berubah menjadi cair. Ya, jadi sebelum menjadi padat, es ini semula berbentuk cair. Ya, tetapi setelah kita masukkan dalam kulkas, ya berubah menjadi padat. Nah, itu yang dimaksud dengan proses perubahan dari cair menjadi padat. Nah, itu pembelajaran yang kita pelajari hari ini mengenai perubahan wujud benda. Ya, misalnya lagi, misalnya dari benda padat menjadi cair. Ya, contohnya tadi yang kita praktek, ya misalnya lilin yang kita nyalakan, ya dari semula menjadi padat, ya pada saat dinyalakan, ya itu akan berubah menjadi cair. Ya, itu pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya, apalagi siapa yang masih ingat contoh-contoh lain? Misalnya dari padat berubah menjadi, dari cair berubah menjadi gas. Apa? Dari padat, dari cair berubah menjadi gas. Contohnya apa tadi? Hah? Ya, misalnya kapur, parus. Kalau itu baru dari benda padat berubah menjadi gas. Ya. Kalau benda cair menjadi padat, contohnya apa? Padat menjadi cair. Selain es batu, apa tadi lagi? Misalnya mentega dilelehkan dari benda padat berubah menjadi cair. Nah, jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini adalah kita belajar bagaimana perubahan wujud zat. Kita belajar zat itu dapat wujud zat itu dapat berubah dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita minggu depan, ya kita akan belajar mengenai gaya di sekitar kita. Nah, itu pembelajaran minggu depan. Ya, sekarang sebelum kita pulang, ya kita akan berdoa supaya kita dapat tiba di rumah dengan selamat. Ya, siapa yang akan memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Ya, coba berendah.
Terima kasih.